Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nurrohma, NIM H71218027. Pada kali ini saya dan teman-teman akan menyampaikan review jurnal yang sudah kami pilih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar yang ada di dalam jurnal tersebut. Azadirachta indica merupakan tanaman serbaguna yang berasal dari India, yang biasanya digunakan untuk bahan bakar dan juga dapat digunakan untuk biopestisida. Tanaman Azadirachta indica sudah hidup berjuta-juta tahun lamanya di India. Umumnya masyarakat India menggunakan tanaman ini untuk obat, pestisida, pupuk kandang, pakan ternak, dan lain-lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbanyak tanaman ini. Salah satunya melalui teknik perbanyakan vegetatif mini cutting pada bagian akar. Teknik mini cutting merupakan teknik reproduksi buatan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman baru yang nantinya memiliki karakteristik yang sama dengan induknya. Dalam proses perbanyakan tanaman ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di antara lain suhu, cahaya, hormon, karbohidrat, garam, mineral, dan lain-lain. Hormon yang berperan penting dalam perbanyakan tanaman ini yaitu hormon auksin. Hormon lain yang berperan penting diantaranya hormon IBA, hormon NAA, dan hormon IAA. Tujuan penelitian yang ada di dalam jurnal ini yaitu untuk menyelidiki efek hormon auksin yang memiliki perbedaan konsentrasi dan routing media pada induksi akar mini stek tanaman Azadirachta indica. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika dengan NIM H71218031. Kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2012 yang bertempat di Arid Forest Research Institute, Jodhpur, Kota Rajasthan. Ciri-ciri pohon yang digunakan dalam grafting akar ini memiliki syarat yang terdapat dalam CPT atau Candidate Plus Tree, di mana pohon memiliki pertumbuhan yang umum, memiliki daun, batang, dan akar, serta memiliki ketahanan terhadap penyakit dan hama. Langkah pertama yang disiapkan dalam pembibitan ini yaitu dengan cara memotong pada bagian basal ketiga menjadi 5 bagian. Kemudian basal dimasukkan atau ditempelkan ke media routing yang berbeda. Syarat media harus dalam keadaan lembab dan memiliki permukaan yang rata. Usahakan dalam penyisipan tidak merusak bagian kambiumnya. Lalu, stek diletakkan di daerah yang intermiten yang berguna untuk menjaga kelembapan dari stek tersebut. Eksperimen stek akar ini dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. Lalu, stek yang sudah mengeluarkan akar atau menghasilkan akar dipindahkan ke dalam kantung plastik yang terdapat kandungan tanah dan juga pupuk. Dalam kurun waktu, stek akar yang dipindahkan dalam plastik ini dalam jangka waktu 15-20 hari. Setelah itu, dihasilkan akar-akar yang kecil. Lalu, stek tersebut dipindahkan ke agronaungan yang berfungsi untuk memperkuat akar tersebut yang membutuhkan waktu 35-45 hari. Analisis yang digunakan dalam mencatat persentase akar setiap replikasi dari kelima stek yang diamati, yaitu bentuk akar, batang, dan daunnya. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh hormon auksin yang terdiri dari IBA, IAA, dan NAA, namun dalam konsentrasi yang berbeda, yang juga media tumbuhnya pun juga berbeda, yang terdiri dari pasir, vermiculit, dan juga tanah.
Lalu, analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode GLM yang terdapat dalam SPSS. Lalu, setelah itu, pengamatan ini dilakukan untuk melihat perubahan pada akar atau bentuk akar, bentuk batang, dan jumlah daun yang dihasilkan dari grafting ini. Saya Safana Aiza, NIM H91218055 akan menjelaskan pada bagian hasil. Pada bagian hasil ini akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh dan signifikan auksin IBA, IAA, dan NAA pada perbedaan konsentrasi dan media routing pasir, vermiculit, dan tanah pada akar adventif formasi dalam potongan mini Aza Dirajta Indica. Pada hasil ini akan menjelaskan tentang 3 efek. Yang pertama yakni efek pengobatan auksin dalam media routing pasir, efek pengobatan auksin dalam media vermiculit, dan efek pengobatan auksin dalam media tanah. Untuk yang pertama yakni efek pengobatan auksin dalam media routing pasir. Pada tabel 1 dapat dilihat antara auksin IBA, IAA, dan NAA yang digunakan. IBA menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kombinasi dengan media routing pasir. Data yang diberikan pada tabel 1 mengungkapkan bahwa perawatan IBA stack mini ditanam di media routing pasir pada 250 mg L strip 1. Perawatan IBA memberikan hasil terbaik secara signifikan dalam hal routing persen 80%, jumlah akar 70,63, panjang akar 11,13, dan jumlah daun 5,25 per stek per akar. Dapat dilihat pada gambar 1A, B, dan C. Dapat diikuti dengan pengobatan 500 mg L strip 1, IBA yang memiliki persen perakaran 60%, jumlah akar 45,71, panjang akar 5,64, dan jumlah daun 9,14. Dalam pengobatan IAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik dalam 750 mg L strip 1 dengan routing persen 60%, jumlah akar 25,83, panjang akar 8,0, dan jumlah daun 4,33 per stek per akar. Diikuti dengan pengobatan 250 mg L strip 1, IAA yang memiliki persen perakaran 50%, jumlah akar 30,00, panjang akar 5,40, dan jumlah daun 4,60 masing-masing. Dalam perlakuan NAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik dalam 500 mg L strip 1 dengan routing persen 70%, jumlah akar 61,43, panjang akar 6,14, dan jumlah daun 8,43 per stek per akar. Diikuti dengan perlakuan 750 mg L strip 1 NAA yang memiliki persen perakaran 60%, jumlah akar 77,50, panjang akar 4,50 cm, dan jumlah daun 3,0. Pada uji alfa dapat ditemukan bahwa interaksi auksin dalam media routing pasir adalah hal kurang dari 0,05%, yang berarti auksin memiliki pengaruh pada jumlah akar, panjang akar, dan jumlah daun, tapi tidak ditemukan efek signifikan pada routing persen. Untuk yang kedua yakni efek pengobatan auksin dalam media routing vermiculit. Pada tabel 3 dapat dilihat antara auksin IBA, IAA, dan NAA yang digunakan. IBA juga menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kombinasi dengan media routing vermiculit. Pada 250 mg L strip 1, perlakuan IBA memberikan hasil terbaik secara signifikan dalam hal routing persen 80%, jumlah akar 56,88, panjang akar 9,63 cm, dan jumlah daun 4,38 per stek berakar. Diikuti dengan perlakuan 500 mg L strip 1, IBA yang memiliki persen berakar 80%, jumlah akar 38,63, panjang akar 4,8 cm, dan jumlah daun 6,63. Dalam perlakuan IAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik pada 250 mg L strip 1 dengan routing persen 50%, jumlah akar 28, panjang akar 4,40 cm, dan jumlah daun 3,20 per stek per akar. Diikuti dengan pengobatan
500 mg L-1 IAA yang memiliki persen perakaran 40%, jumlah akar 26,25, panjang akar 5,50 cm, dan jumlah daun 3,75 masing-masing. Dalam perlakuan NAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik pada 500 mg L-1 dengan routing persen 60%, jumlah akar 51,67, panjang akar 5,50 cm, dan jumlah daun 6,67 per stek berakar. Diikuti dengan perlakuan 750 mg L-1 yang memiliki persen perakaran 60%, jumlah akar 50,00, panjang akar 4,00 cm, dan jumlah daun 3,17. Interaksi auksin dan konsentrasi mereka dalam media routing vermiculit ditemukan signifikan. Hal kurang dari 0,05% berpengaruh pada persen perakaran, jumlah akar, panjang akar, dan jumlah daun. Hal ini dapat dilihat pada tabel keempat. Seperti yang dijelaskan pada bagian hasil sebelumnya, 250 mg L-1 konsentrasi auksin IBA memberikan hasil yang lebih baik dalam hal routing persen, jumlah akar, dan panjang akar. Dan yang terakhir, yakni pada tabel kelima dapat dilihat antara auksin IBA, IAA, dan NAA yang digunakan. IBA kembali menunjukkan hasil yang lebih baik dalam kombinasi dengan media routing tanah. Perlakuan IBA pada 250 mg L-1 memberikan hasil terbaik secara signifikan dalam hal routing persen 30%, jumlah akar 18,33, panjang akar 5,67 cm, dan jumlah daun 4,33 per stek berakar. Diikuti dengan pengobatan 1000 mg L-1 IBA yang memiliki persen perakaran 30%, jumlah akar 13,33, panjang akar 5,00 cm, dan jumlah daun 5,33. Dalam perlakuan IAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik ada pada 500 mg L-1 dengan routing persen 40%, jumlah akar 5,75, panjang akar 4,00 cm, dan jumlah daun 3 per stek berakar. Diikuti dengan pengobatan 750 mg L-1 IAA yang memiliki persen perakaran 30%, jumlah akar 11,67, panjang akar 6,67 cm, dan jumlah daun 3,67 masing-masing. Dalam perlakuan NAA, data menunjukkan hasil yang lebih baik ada dalam 500 mg L-1 dengan routing persen 30%, jumlah akar 18,33, panjang akar 7,00 cm, dan jumlah daun 5,00 per stek berakar. Diikuti dengan pengobatan 100 mg L-1 NAA yang memiliki persen perakaran 30%, jumlah akar 5,67, panjang akar 2,33 cm, dan jumlah daun 2. Pada uji alfa, interaksi auksin dan konsentrasi mereka dalam media routing tanah ditemukan signifikan. Hal kurang dari 0,05 berpengaruh pada jumlah akar, panjang akar, dan jumlah daun, tetapi tidak ditemukan signifikan. Hal kurang dari 0,05 berpengaruh pada routing persen dapat dilihat pada tabel 6. Seperti yang dijelaskan pada bagian hasil kedua yang sebelumnya, 250 mg L-1 konsentrasi auksin IBA memberikan hasil yang lebih baik dalam hal routing persen, jumlah akar, dan panjang akar. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada pembahasan selanjutnya. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perbanyakan akar dengan menggunakan teknik mini cutting dapat digunakan untuk memproduksi akar dengan jumlah yang banyak dan pada waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 4 bulan. Teknik yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perawatan induksi yang digunakan secara signifikan dapat mempengaruhi proses perakaran pada tanaman Azadirachta indica. Dengan menggunakan hormon IBA, tingkat persentase perakaran pada tanaman Azadirachta indica mengalami peningkatan sekitar 80% dan berhasil diperbanyak pada kondisi rumah. Menurut Asa Basher, zat pengatur tumbuhan tidak hanya mempengaruhi jumlah perakaran, namun juga dapat mempercepat proses perakaran serta meningkatkan kualitas akar. Pada pembentukan akar adventif, membutuhkan proses yang melibatkan pembelahan sel, di mana sel-sel yang telah ditentukan beralih dari jalur morfogenetik untuk bertindak sebagai sel induk untuk akar primordia, sehingga diperlukan banyak cadangan bahan makanan untuk inisiasi akar. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah regulator pertumbuhan yang memainkan peran penting untuk pembentukan akar adventif pada tanaman.
Pemeliharaan tanaman dengan menggunakan hormon IPA menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Hal ini ditunjukkan pada tabel nomor 1, 2, dan 3. Karena pada hormon IPA dengan konsentrasi 250 mg merupakan konsentrasi yang optimal sehingga hormon IPA bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan kambial di dasar stek mini yang menghasilkan diferensiasi dari dukungan primordial dan medium akar dengan mengurangi kerusakan selama pembentukan kalus. Di antara media perakaran yang digunakan, pasir merupakan hasil media terbaik karena pasir menyediakan media yang berpori. Dengan demikian, perakaran dapat dilakukan dengan baik tanpa merusak. Perakaran adventif dikendalikan oleh tingkat auksin endogen. Aplikasi auksin yang eksogen dapat meningkatkan presentasi perakaran karena kemampuannya untuk bertindak dalam jaringan tanaman yang terletak dekat dengan regulator pertumbuhan tanaman dan juga dapat dikaitkan dengan pengaplikasian hormon IPA serta kadar konsentrasi yang digunakan. Sehingga penggunaan hormon IPA dapat meningkatkan konsentrasi auksin endogen dan akumulasi IPA di basal propagul vegetatif bertindak sebagai agen metabolisme dan sinyal untuk mendorong proses perakaran. Selama adanya kontak eksternal dengan sel, IPA menginduksi perubahan dalam metabolisme enzim, karbohidrat, RNA, DNA, dan protein. Dan pada perubahan ini, dalam sistem perakaran dapat menghambat atau meningkatkan regenerasi akar adventif terutama selama pembelahan sel dan diferensiasi. Untuk saat ini, masih belum ditemukan metode propagasi yang digunakan untuk tanaman Azadirachta indica menggunakan stek. Azadirachta indica merupakan spesies tanaman penting dan dapat ditanam pada setiap kondisi musim, serta dapat digunakan secara serbaguna. Dalam penelitian ini, perbanyakan secara vegetatif melalui stek mini menjadi metode yang sangat baik untuk propagasi tanaman Azadirachta indica dan dapat mengganti stek batang yang lambat dan tingkat kegagalan yang masih sangat tinggi. Selama adanya kontak eksternal dengan sel, IPA menginduksi perubahan dalam metabolisme enzim, karbohidrat, RNA, DNA, dan protein. Dan pada perubahan ini, dalam sistem perakaran dapat menghambat atau meningkatkan regenerasi akar adventif terutama selama pembelahan sel dan diferensiasi. Untuk saat ini, masih belum ditemukan metode propagasi yang digunakan untuk tanaman Azadirachta indica menggunakan stek. Azadirachta indica merupakan spesies tanaman penting dan dapat ditanam pada setiap kondisi musim, serta dapat digunakan secara serbaguna. Dalam penelitian ini, perbanyakan secara vegetatif melalui stek mini menjadi metode yang sangat baik untuk propagasi tanaman Azadirachta indica dan dapat mengganti stek batang yang lambat dan tingkat kegagalan yang masih sangat tinggi.